Sekarang kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang konsep-konsep yang ada di sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan bagian dari elektrokimia. Yang pertama sudah kita bahas tentang sel Volta. Ya. Di dalam sel elektrolisis, reaksi kimia ini akan terjadi jika ada arus listrik searah atau DC seperti baterai dan aki. Singkat kata, reaksi kimia terjadi karena adanya listrik. Perhatikan bagan sel elektrolisis berikut, terdiri dari elektroda anoda sebagai kutub positif dan elektroda katoda sebagai kutub negatif. Keduanya dicelupkan di dalam cairan konduktor yang biasanya berupa lelehan atau larutan elektrolit. Ya. Jika arus listrik dihubungkan di kedua elektroda, maka akan memberikan energi untuk mendorong terjadinya reaksi kimia. Dan proses ini dinamakan dengan elektrolisis. Oke, selanjutnya elektroda di dalam sel elektrolisis ada satu elektroda inet seperti batang platina dan karbon ini tidak ikut bereaksi. Sedangkan elektroda yang tidak inet seperti Cu, Ag akan mengalami reaksi oksidasi di anoda. Anoda terjadi reaksi oksidasi dari anion dan katoda terjadi reaksi reduksi dari kation. Perhatikan di sini sama-sama vokal, di sini sama-sama konsonan. Pada lelehan elektrolit, kation akan direduksi menjadi logam. Sedangkan untuk anionnya akan dioksidasi menjadi gas. Sebagai contoh, elektrolisis lelehan NaCl yang di dalamnya mengandung kation Na+ dan anion Cl-. Kita ganti dengan anoda, kutub positif, dan satunya katoda sebagai kutub negatif, di mana di anoda terjadi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi, dan kita tahu bahwa aliran elektron itu dari anoda ke katoda, maka di anoda terjadi pelepasan elektron saat anion Cl- membentuk gas Cl2. Dan di katoda terjadi penangkapan elektron saat kation Na+ membentuk logam Na. Reaksi keseluruhannya merupakan reaksi redoks. Ya, reaksi elektrolisis di katoda, ingat kalau ada kata katoda, maka dia adalah kation. Ya, kation logam alkali dan alkali tanah yang memiliki potensial elektroda standarnya lebih kecil dari min 0,83 volt itu tidak direduksi. Ya, kation alkali tanah dan alkali tidak direduksi. Yang mengalami reduksi adalah air dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron membentuk ion hidroksi dan H2. Sedangkan ion asam, yaitu H+, akan direduksi membentuk H2. Dan ion-ion logam yang mempunyai E0 lebih besar dari min 0,83 itu lebih mudah direduksi dibandingkan air menjadi logam di katoda. Sedangkan reaksi-reaksi yang di anoda, ingat kata anoda, maka yang dioksidasi adalah anion. Ion halida dioksidasi menjadi gas halogen. Contohnya, 2Cl- membentuk Cl2 dengan melepas 2 elektron. Dan ion hidroksi
itu akan dioksidasi dengan reaksi 4OH- menjadi 2 molekul air plus O2 dan 4 elektron. Yang ketiga, anion yang mengandung oksigen tidak dioksidasi, melainkan air yang akan mengalami oksidasi dengan reaksi 2H2O membentuk 4H+, tambah O2 dan melepaskan 4 elektron. Tadi disebutkan untuk reaksi elektroda non-inet itu mengalami reaksi oksidasi di anoda larut dalam larutan seperti Ag dan CO. Sehingga prinsip-prinsipnya sel elektrolisis sekarang kita dapatkan bahwa reaksi kimia atau reaksi redoks terjadi karena adanya listrik. Di katoda itu kutub negatif, di anoda itu kutub positif. Untuk mempermudah kalian mempelajari, boleh disingkat dengan kata KENAPO. Katoda negatif, anoda positif. Di katoda terjadi reaksi reduksi kation sama seperti di sel fota. Anoda terjadi reaksi oksidasi anion. Oke, reaksi ini tidak spontan karena hanya berproses ketika mendapatkan arus listrik dari sumber arus. Untuk reaksi-reaksi elektrolisis kita akan bahas di sel elektrolisis bagian kedua. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat dan sehat.